Tahun 2020 kami memenangkan tender di perusahaan Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang dalam pembuatan dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan limbah dalam proses yang inovatif dalam pembuatan produk yang berdampak terhadap kelestarian lingkungan. Bersama Yuni Wardani, CEO dari Triwasdani Megah Warna. Memang untuk teknologi pembuatan tinta ini yang umumnya berasal dari minyak bumi lah ya, seperti itu. Nah, kita itu mencoba kira-kira apa nih yang bisa diaplikasikan ke kami. Nah, salah satunya misalnya di BPPT ada dari pengolahan limbah kelapa sawit menghasilkan produk yang bisa diaplikasikan ke kami. Nah, terus di universitas juga ada yang dari pengolahan alga perang. Ya, alga perang itu alga coklat yang dimana petani laut itu alga itu mungkin dibuang gitu. Nah, ternyata dengan adanya proses kimia itu bisa dimanfaatkan gitu untuk menjadi biosurfaktan lah yang bisa diaplikasikan ke proses pembuatan tinta kami gitu. Untuk biosurfaktan itu kita pakai di proses produksi kita gitu untuk mencampur antara powder yang organik itu susah menyatu dengan air, ya kita aplikasikan itu untuk membantu proses itu. Hasil akhirnya sama dengan produk tinta pada umumnya, hanya ya memang kita ada poinnya bahan baku yang kita gunakan itu alami gitu kan, dari limbah kelapa sawit atau dari alga perang itu. Bu Yuni dan tim memanfaatkan biosurfaktan dalam proses pencampuran powder organik yang sulit tercampur dengan air untuk membuat produk pasta tinta yang ramah lingkungan alias green technology. Berkat prestasi tersebut, beliau telah meraih beragam penghargaan atas produk inovatif yang dibuatnya. Kami disupport oleh Balai Inkubator Teknologi BPPT, dan kami juga di sini diinkubasi di Teknologi Bisnis Incubator Center. Nah, di mana kami juga di sini banyak sekali mendapatkan fasilitas seperti dapat pelatihan untuk berbisnis, ya kita dapat coach ya di awal-awal kami berdiri itu, ya mendapatkan fasilitas kantor, mendapatkan fasilitas area produksi, mendapatkan fasilitas untuk marketing, sarana marketingnya juga gitu. Ya pertama untuk bisa masuk ke industri percetakan itu ya meyakinkan bahwa tinta cetak yang kita buat juga bisa diaplikasikan ke carton box atau bag itu yang berbahan dasar kertas gitu. Di tahun pertama kami berdiri, kami mendapatkan order dari perusahaan BUMN kantong semen. Nah, di tahun kedua kami mendapatkan order juga di perusahaan BUMN yang memproduksi sak semen juga. Di tahun ketiga, yaitu tahun 2020, kami memenangkan tender di perusahaan kantong semen juga. Itu perusahaan ketiga yang kami supply untuk tinta cetaknya gitu. Dan sekarang di tahun 2021 juga ada yang menunggu kami juga gitu untuk perusahaan keempat dan kelima yang ya sebetulnya kami udah harus mensuplai perusahaan tersebut gitu, tapi ya karena memang dengan basic kami yang baru di 3 tahun ini, nah ternyata banyak juga pelajaran baru lah untuk update kualitas segala macam yang harus kita persiapkan, kapasitas. Ya ini kita sedang setting juga untuk supaya bisa mensuplai perusahaan keempat dan kelima itu gitu. Bumi adalah habitat dan tempat tinggal untuk berbagai makhluk hidup termasuk manusia. Namun semakin hari keadaan bumi semakin rusak. Usaha untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan atau eco-friendly products adalah usaha yang dilakukan bukan untuk keuntungan semata, melainkan juga untuk memberikan manfaat yang besar pada manusia dan alam secara umumnya. Masih banyak cara untuk memanfaatkan barang di sekitar, termasuk limbah.
Seperti yang dikatakan oleh Bunda Teresa, I only feel angry when I see waste. When I see people throwing away things we could use. Teknologi unggul, Indonesia maju. Bersama saya Paulus, sampai jumpa, salam inovasi.